Kenapa penampilan dan first impression itu penting banget? Oke, jadi kali ini aku akan bahas tentang topik ini. Jadi, tonton. Halo semuanya, balik lagi sama Teddy di sini. Dan kali ini aku bahas topik tentang pengembangan diri lagi, yaitu penampilan dan first impression. Dan kenapa itu penting? Oke, jadi ini aku cerita berdasarkan pengalamanku pribadi. Itu sekitar tahun 2018 akhir atau 2019an awal ya, aku agak lupa. Itu adalah saat dimana aku sedang meeting dengan klienku. Dan aku ditemanin oleh partnerku atau bisa dibilang sebagai mentorku juga. Oke, dulu aku meeting di tempatnya klien. Tapi sayangnya aku sendiri tuh akhirnya tuh mulai sadar akhir-akhir ini ya. Sudah agak lama sih sadarnya, sekitar 2 tahun lalu. Ya, sekitar 2 tahun lalu tuh aku udah mulai sadar kalau yang aku lakukan ini salah. Apa yang aku lakukan? Ya, aku berpenampilan apa adanya. Sebenarnya apa adanya itu nggak apa-apa banget, tapi ketika itu udah masuk ke pekerjaan, udah masuk ketemu dengan klien, itu beda cerita teman-teman. Kamu harus lebih menghargai dirimu lebih tinggi lagi. Nah, apa yang terjadi denganku di waktu itu? Yaitu aku kesana meeting dengan klien tuh dengan penampilan yang apa adanya. Aku cuman pakai sendal, dan sendalnya ini sendal swallow yang putih biru itu ya. Teman-teman pasti tahu ya. Yang putihnya tuh udah mulai pudar. Karena aku di zaman dulu tuh kayak idealisnya tuh idealis kayak seniman gitu loh. Aku kayak lebih beda tuh lebih nyentrik. Ya sebenarnya tuh nggak apa-apa ya, tapi kalau udah ketemu klien tuh beda cerita ya. Jadi kita lebih baik emang menghargai diri lebih lagi, biar kliennya juga bisa menghargai diri kita juga gitu. Aku mulai sadar itu ketika kayak sendalan tuh kayak udah dinilai sebelah mata gitu. Apalagi aku yang bekerja dengan ketemu klien, ketemu orang-orang baru, itu kan juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya. Jadi akhir-akhir ini setelah aku bertemu dengan partnerku yang baru juga, aku mulai belajar untuk berpenampilan diri lebih baik lagi. Misalnya mulai dari atas nih, mulai dari rambut. Misalnya kamu bertemu dengan orang-orang yang sudah paruh baya lebih atau sudah lebih tua dari kamu, dan rambutmu rambut yang gondrong kayak kita ini. Nah, lebih baik kita untuk menguncirnya dengan menguncir rapi aja, nggak perlu direwa-rewa gitu ya. Apalagi kita yang punya rambut keriting, memang stigma yang ada itu masih ada teman-teman. Kalau kamu pengen lihat penjelasanku tentang stigma orang berambut gondrong, bisa langsung cek di video yang ini. Aku udah jelasin secara detail, dan itu sedikit banyak tuh masih ada yang memegang stigma itu. Jadi kalau saranku pribadi, kalau kamu punya rambut gondrong dan bertemu dengan klien atau orang-orang yang lebih dewasa, lebih berwibawa dan lain-lain itu, kamu lebih baik untuk menguncir rambutmu secara rapi gitu. Lalu turun ke bagian baju. Baju polos ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau kamu dengan klien yang sudah bernilai tinggi ya, bernilai lebih jauh dibanding kamu, diusahakan untuk bisa menyejajarkan dengan mereka. Misalnya kamu bisa pakai baju-baju berbrand, itu bisa juga, tapi itu nggak perlu semua baju kamu punya yang berbrand semua ya teman-teman, nggak perlu. Kalau aku sendiri biasa sehari-hari ya baju biasa aja, baju polos gini, baju-baju ya biasa-biasa aja lah. Tetapi kalau udah bertemu dengan klien, aku harus lebih baik menyiapkan baju yang lebih layak untuk bertemu dengan klien. Misalnya baju-baju dengan baju yang berbrand itu. Oke, lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah sebenarnya pakai celana pendek itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Tapi kalau punya celana panjang tuh lebih baik lagi, karena biasanya bulu-bulunya itu ya, rambut-rambut kakinya tuh kayak bisa tertutupi, tercover dengan celana panjangnya ini. Kamu tinggal sesuaikan dulu dengan outfit yang ada. Outfit yang kamu punyai juga nggak apa-apa. Yang penting kamu merasa layak dan merasa pantas untuk dihargai dengan outfitmu yang seperti itu. Dan bagian bawah yaitu sepatu. Sepatu ini juga penting banget. Dibandingkan kamu pakai sendal swallow biasa aja, lebih baik kamu pakai sepatu. Nih, sepatu juga penting banget, apalagi kalau kamu punya 1 atau 2 sepatu yang berbrand itu, kamu pasti bakal dilihat orang tuh, wah ini orangnya
punya uang dan punya waktu untuk membeli barang ini, pastinya aku bakal mau lebih menghargai dirinya juga. Seperti itu. Dan kamu juga bisa pakai aksesoris seperti jam tangan. Itu juga mempengaruhi kamu ketika kamu bertemu dengan klien, ketemu dengan orang baru, first impressionnya seperti apa. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah dengan menyemprotkan parfum. Ya, parfum. Kan kamu nggak mau ya ketemu orang baru, bisa ketemu cewek atau gebetanmu, tapi kamu dalam keadaan bau ketek. Ya, itu kan nggak banget ya. Lebih baik kamu beli parfum yang ada misalnya di online atau di toko-toko kosmetik itu. Biasanya kan jual parfum tuh. Kamu sesuaikan dengan parfum yang kamu inginkan. Karena parfum ini juga menurutku penting banget juga, biar kita lebih pede juga ketika bertemu dengan orang lain. Misalnya kita kan udah wangi nih, wah aku sudah pede untuk bertemu dengan orang lain. Jadi parfum ini juga meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Nah, dari pengalamanku yang tadi di tahun 2018an itu, aku mulai belajar kalau ketika aku lebih menghargai diriku, orang lain juga bisa menghargai diriku juga gitu. Itu adalah salah satu pentingnya penampilan dan first impression ketika bertemu dengan orang lain. Itu nggak cuman berlaku di klien aja ya, bisa juga di gebetanmu, di orang tua pasangan, di orang-orang baru yang ingin kamu kenal. Itu penampilan juga penting banget, teman-teman. Kalau kamu pengen berpenampilan apa adanya itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih baik kamu berpenampilan apa adanya yang lebih layak lagi gitu. Ketika kamu udah memberikan dirimu kelayakan dengan penampilan, orang lain juga bisa melayakkan diri kamu juga. Seperti itu, teman-teman. Kalau kamu punya nggak nih pengalaman tentang penampilan? Kalau punya, boleh dong tulis-tulis kolom komentar. Kamu boleh cerita-cerita, nanti aku balesin, kita diskusi bersama. Karena memang penampilan ini nanti kayaknya kalau kamu berpenampilan biasa-biasa aja, terus kamu bertemu dengan momen dimana kamu mengharuskan untuk berpenampilan lebih baik, itu pasti bakal tersentuh dan lebih menghargai diri kamu lebih lagi gitu. Tapi kalau aku sendiri di rumah ya memang biasa aja, pakai kaos kayak gini, kaos polos, celana pendek, rambut kadang ya diurai, dan itu sebenarnya nggak masalah ya. Itu, teman-teman. Ya, videonya singkat aja ya. Video tentang membahas penampilan, karena aku baru aja sadar ya kalau video ini menurutku penting juga. Mungkin lebih lanjutnya, lebih detailnya akan aku bahas di video-video selanjutnya. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Dan kalau kamu pengen request video-video yang lain tentang pengembangan diri atau tentang rambut, kamu punya pertanyaan seputar tentang itu, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Nanti aku akan bikinkan kontennya. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.